Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda, al-bakhil man dzukirtu inda falam yusalli alayya. Orang yang kikir itu adalah orang yang disebut namaku atau disebut sifat-sifatku, disebut kemuliaan-kemuliaanku ada di hadapannya, tapi tidak menyahut dengan sholawat kepadaku. Cukup dikatakan ini sebagai sifat orang yang kikir. Tidak ada nabi yang tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita adalah orang yang paling bertakwa. Siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah? Dialah orang yang paling mulia. Sementara Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah." Maka ketahuilah wahai umatku, demi Allah aku bersumpah, aku ini adalah orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Berarti yang paling mulia, yang paling takwa. Karena tidak ada yang melebihi ketakwaannya Rasulullah, berarti tidak ada yang melebihi kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mulia di antara kita adalah Rasulullah. Semua nabi mulia, tapi kemuliaannya Rasulullah lebih unggul, lebih utama daripada kemuliaannya para nabi. Pernah sekali waktu Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, aku ini penasaran sama kemuliaannya Umar. Gimana sih mulianya Umar itu? Ya Rasulullah, kalau seandainya lautan di atas dunia ini semuanya menjadi tinta, kayu di atas dunia ini semuanya menjadi pena, dan aku gunakan umurnya Nuh 950 tahun untuk menyebutkan satu-satu kemuliaannya Umar, habis tintanya, habis air lautnya, habis penanya, habis kayunya, habis umurnya Nuh, belum habis kemuliaannya Umar. Dan ketahuilah ya Rasulullah, kata Jibril, Umar itu hanya satu hasanah min hasanati Abi Bakrin, hanya satu atau hanya secuil daripada kemuliaannya Abu Bakar. Lagi mana Rasulullah atau gurunya? Sayyidina Umar aja demikian mulia, gimana Sayyidina Abu Bakar? Gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena itu tidak ada nabi yang kemuliaannya melebihi kemuliaan Rasulullah. Dalam tafsir As-Samarqand, kita biasanya kan kalau baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul, seorang utusan kepada kalian, yang mana seorang rasul tersebut berasal dari golongan kalian sendiri, bangsa manusia sama seperti kita. Tapi dalam tafsir As-Samarqand diriwayatkan ada sebagian ulama yang membaca bukan min anfusikum, tapi min anfasikum. Apa artinya? Kalau min anfusikum berasal dari golongan kalian sendiri. Tapi kalau dibaca min anfasikum, telah datang seorang nabi, seorang rasul, seorang utusan kepada kalian yang paling mulia di antara kalian. Intinya tidak ada nabi yang kemuliaannya melebihi kemuliaan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk nama. Tidak ada nama seorang nabi, seorang rasul yang kemuliaannya melebihi daripada kemuliaan dan keagungan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'na laka dzikra, dan kami Allah tinggikan bagimu wahai Muhammad sebutan namamu. Allah itu kalau nyebut nama-nama para nabi tidak dengan gelarnya. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Nuh innahu laisa min ahlik. Ya Musa aqbil wala takhaf. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Wa nadainahu ayya Ibrahim, ya Adam, ya Nuh, ya Musa, dan seterusnya. Enggak dipanggil dengan gelar kehormatannya.
Tapi kalau Rasulullah lain, wa rafa'na laka dzikrak. Ketika Allah panggil nama Rasulullah selalu dengan gelar kehormatannya, enggak pernah dipanggil namanya tok. Muhammadun Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Enggak pernah Allah sebut, Allah panggil, Allah seru nama Rasulullah kecuali selalu dengan gelar kehormatannya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu sepatutnya buat kita kalau nyebut nama Nabi Muhammad tidak hanya dengan namanya tok. Tidak hanya dengan namanya tok. Kecuali kalau dia menceritakan tentang bagaimana perbuatannya orang kafir kepada Rasulullah. Kan nggak mungkin orang kafir ya Rasulullah, kan nggak mungkin. Muhammad pasti begitu, orang kafir dulu kan begitu. Nah, dalam rangka menceritakan nggak ada masalah, karena memang kenyataannya demikian. Tapi kalau kita menceritakan hal ehwalnya Rasulullah, jangan Muhammad itu dulu begini, Muhammad itu pernah begini, Muhammad itu pernah bersabda begini. Cukup dikatakan anak itu durhaka kalau dia panggil nama bapaknya hanya dengan namanya tok. Cukup dikatakan murid itu dikatakan murid yang durhaka kalau dia panggil nama ustadznya, gurunya hanya dengan namanya tok. Lagi mana dengan umat? Cukup dikatakan umat yang durhaka kalau dia panggil nama nabinya hanya dengan namanya tok. Hati-hati. Durhaka kepada orang tua fatal. Durhaka kepada guru fatal, lebih fatal lagi umat durhaka kepada nabinya. Karena itu jangan pernah nyebut nama Rasulullah hanya dengan namanya. Allah yang nggak pernah kok. Kalau ada yang pantas nyebut nama Rasulullah hanya dengan namanya saja, ya Allah sudah. Segala-galanya Rasulullah dari Allah kok. Wah, kalau kita sepatutnya kita sebut nama Rasulullah dengan sopan. Sebut dengan gelarnya. Nabi Muhammad misalnya. Habibuna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Muhammad Rasulullah, baginda Nabi Muhammad, dan seterusnya dan seterusnya. Kita kalau mendengar nama-nama para nabi, nama Adam, nama Idris, nama Nabi Nuh dan seterusnya, nggak wajib kita nyaut alaihi salam, alaihi salam, alaihi salam, nggak wajib. Kalau kita sholat Jumat biasanya, inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Ada yang nyaut alaihi wassalam, ada yang diam nggak nyaut, nggak apa-apa. Yang nyaut bagus. Kenapa? Mendoakan orang lain itu mendoakan baik dirinya sendiri. Ndongakno wong, ndongakno awake dhewe. Apalagi yang didoakan adalah para nabi alaihi wassalam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada keselamatan, senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada kalian berdua. Anda berdua. Siapa itu? Musa dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Sebagaimana kita doakan mereka, ya berarti kita mendoakan keselamatan terhadap diri kita sendiri. Tapi kalaupun nggak nyaut, nggak apa-apa, nggak dosa, nggak wajib kok, tetap sah sholatnya kita, nggak ada masalah. Beda halnya kalau nama Nabi Muhammad disebut, wajib kita nyaut sallallahu alaihi, 1000 kali saut sallallahu alaihi, wajib itu. Kesel beb, capek, yang ceramah bolak-balik nyebut namanya Rasulullah, pisan pindu gak apa-apa lah. Bolak-balik yo kesel. Makanya dikatakan medit. Man dzukirtu indah walam yusalli alayya. Medit. Siapa orang yang medit itu? Yang disebut namaku tapi nggak nyaut sholawat. Alasannya kesel. Medit. Loh, saya mau tanya, kalau kita sholawat sama Nabi itu untuk Nabi dah? Apakah Nabi butuh sholawatnya kita? Cukup bagi Nabi adalah sholawatnya Allah dan sholawatnya malaikat. Apa artinya sholawat dari manusia seperti kita? Kita yang butuh sholawat sama Nabi. Jadi kalau kita bersolawat sama Nabi, itu untuk kebaikannya kita sendiri, hajat kebutuhannya kita sendiri. Kok gak gelem alasannya kesel? Gawe awake dhewe padahal. Medit gak berarti? Ya medit. Untuk kebaikannya dia sendiri kok. Dia gak mau. Alasannya capek. Loh, medit gak berarti? Ya medit, nemen medite. Gawe awake dhewe lho padahal. Bukan buat Nabi. Orang tuh kalau nggak mau sedekah, karena dia merasa sedekah itu untuk orang lain. Isi dompet 500.000, sedekah 100.000, kurang jadi 400.
Kan begitu. Orang itu kalau ngomong nyontohin anak yatim, karena dia merasa nyontohin anak yatim itu untuk anak yatim, bukan untuk dirinya. Itu loh sudah cukup dikatakan sebagai bakhil. Sudah cukup dikatakan sebagai perbuatan yang kikir. Apalagi kalau kita bersolawat sama Nabi, bukan untuk Nabi itu, untuk dirinya kita sendiri, untuk hajat dan kebutuhannya kita sendiri. Aku gak gelem. Neman medite berarti. Neman medite. Al-bakhil man dzukirtu indah falam yusolli alaihi. Orang yang kikir, orang yang medit itu ketika disebut namaku tidak bergeming hatinya untuk bersolawat kepadaku. Tak kasih contoh, saya kasih gambaran. Jenengan tak kasih uang misalkan setiap orang 10 juta. Mau enggak kira-kira? Iya, mau enggak? Saya yang enggak mau. 10 juta. Tapi syaratnya satu. Apa itu? Tak cicil sewu. Anda nerima itu kesel. Enggak mudun tangan. Capek 10 juta dicil 1000. Kapan mari nih rong jam baru mesti mari. Tapi tetap mau enggak kira-kira? Kasih itu Habib kesel Habib. Gak niat 10 juta nyicil 1000 kapan mari. Kasih itu gak gelem mau. Kira-kira begitu? Enggak. Gak apa-apa masuk kesel. Loh, suwe loh iki. Gak apa-apa butuh saya ada hajat, ada butuh sama uang tersebut. Masuk kesel ya kalau ini wis. Lah kita sholawat sama Nabi enggak butuh tak? Kok kesel mau mandek? 1000 kali kita dengar nama Rasulullah. Kita dengar sifat-sifat Rasulullah. Kemuliaan Rasulullah. Saud sallallahu alaihi. Oh enggak bawa dhewe kok. Buat dirinya sendiri kok itu. Jelas ini ya. Cukup dikatakan orang itu medit kalau disebut nama Rasulullah, tidak bergerak hatinya untuk bersolawat kepada beliau. Kita ini ngaku cinta sama Rasulullah. Ngaku siapa? Di antara kita yang ngaku saya nggak cinta Habib sama Rasulullah, nggak mungkin. Semua pasti ngaku cinta sama Rasul. Pertanyaannya, cinta itu bukan di mulut, cinta itu di hati. Kalau di hati kita itu betul-betul cinta sama Nabi, maka mulut nggak ada henti-hentinya nyebut Nabi. Nggak ada henti-hentinya daripada nyebut Nabi. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang itu kalau hatinya cinta sama sesuatu, maka itu terus yang disebut-sebut oleh lisannya. Jelas ya? Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Contoh. Kita enak-enak ngeleset. Enak-enak tidur, enak-enak makan misalnya. Tahu-tahu ada orang panggil-panggil nama anak kita. Pasti kita ada respon tadi. Duh, anak saya yang dipanggil ya, yang tadinya makan berhenti dari makan, yang tadinya tidur mungkin bangun dari tidur, kaget. Siapa? Anak saya kenapa? Bukan anakmu, anaknya tangga itu, cuma namanya sama dengan anakmu. Ada respon. Kenapa? Nama yang dipanggil nama anak kita, nama yang ada di hatinya kita. Ada respon. Pertanyaannya, ketika kita disebut nama Rasulullah, mana responnya kita? Kalau kita ngaku cinta nih sama Nabi, dan saya yakin jenengan semuanya ngaku cinta sama Nabi, disebut nama Rasul, mana responnya itu mana? Pernah diceritakan ada seorang pemuda ahli maksiat, satu kiai yang soleh di kampungnya ngajak dia tobat tahunan, nggak pernah mau. Kiai nggak gedok tapi nggak tobat. Insya Allah kiai nggak tobat. Singkat cerita, si kiai yang soleh mimpi ketemu Nabi. Mimpi ketemu Rasulullah SAW. Yang bikin kiai yang soleh ini kaget, Nabi gandeng ini anak muda yang diajak taubat gak pernah mau, digandeng sama Nabi. Kaget, ya Rasulullah, gak kenal siapa dia. Kenal, bahkan aku lebih kenal siapa dia daripada kamu kenal sama dia. Aku nabinya, aku rasulnya. Aku kenal siapa dia, lebih daripada kamu kenal sama dia. Ya Rasulullah, kalau anda kenal kan anda tahu siapa dia. Terus mau diapakan ini anak muda? Aku mau belani dia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ngasih syafaat. Saya mau bela dia. Saya mau bela dia. Loh, kok gitu ya Rasulullah? Kan dia ahli maksiat, anda kenal kan dia. Siapa yang membela saya akan bela dia. Kalau kepingin tahu, besok subuh ketemu sama dia, tanya apa sebabnya saya membela dia nanti di hari kiamat. Bangun, mandi, berangkat sholat subuh. Ternyata anak muda sudah di masjid, udah di soft. Pun kalau orang tahu sih dengan yai, waduh, dijak tobat gak tahu gelem moro-moro. Pun kalau orang tahu sih dengan yai, tanya ini gak panjang lebar. Apa yang menyebabkan kamu ada di sini?
Kamu saya ajak tobat, masuk masjid, sholat nggak pernah mau, nggih, tahunan. Sekarang kok pernah dari sini? Kalah cepet mana aku? Apa sebabnya? Apunten Yai, yang mimpi Nabi bukan jenengan tok, saya juga mimpi Nabi. Itu yang buat saya di sini. Gimana mimpinya? Saya digandeng sama Nabi. Saya tanya, ya Rasulullah, saya ahli maksiat. Apa sebabnya? Anda gandeng saya, bela saya, nyafaati saya, itu apa sebabnya? Kamu mungkin lupa, tapi aku nggak pernah lupa, kata Rasulullah. Apa tuh ya Rasul? Kamu pernah hadir pengajian? Nih ya, ahli maksiat tapi lek seneng ngambil pengajian sih ono untungi. Bukan berarti pokok tokoh pengajian maksiat gak apa-apa loh yo. Jangan dibalik. Ini pikiran-pikiran setan ini kadang-kadang ngualik-ngualik karepe dhewe. Ini ya, ahli maksiat. Pokok tokoh pengajian ono untungi. Jelas itu sudah. Jelas. Bukan berarti kalau sudah ada pengajian mulai maksiat atau gak apa-apa. Jangan dibalik. Atbi'is sayyi'ata al-hasanah. Kalau kita ini berbuat buruk, setelah berbuat buruk berbuat baik. Kenapa? Pahalanya akan menghapus dosanya. Lek wis nglakoni sing apik aja maksiat, akhirnya kobong ganjarane, gitu loh. Jelas nih ya. Kamu pernah hadir pengajian. Terus ya Rasul, kamu saat itu hadir pengajian. Ketika itu yang ceramah, yang nyampaikan nasihat, nyebut namaku. Tapi orang-orang ini diem semuanya, membisu mulutnya, nggak ada respon, nggak ada reaksi, dingin semuanya. Sing turu ya tuh, sing mangan ya mangan, sing ngomong dewi ya ngomong dewi, kalau respon belas. Tapi kamu saat itu, ketika yang ceramah nyebut namaku, nama Nabi Muhammad, langsung sallallahu alaihi bengok, sallallahu alaihi, dua kali bengok, sallallahu alaihi, bengok. Sholawat kepada Nabi bengok. Sampai orang-orang itu bingung gitu loh. Yang tidur bangun, yang ngobrol berhenti dari ngobrolnya, yang main-main berhenti dari main-mainnya. Tanya, kok ngopo? Sholawat kok bengok? Ya kon sing ngopo? Ini, kamu yang kenapa? Ngaku nih cinta sama Kanjeng Nabi. Disebut namanya Nabi jegidek tok ae kon. Ya saya bengok belani Nabi. Biar kamu tahu siapa nih Rasulullah. Disebut namanya kok ngobrol sendiri, tidur, makan, main-main, nggak pantas dong. Ngaku cinta sama Nabi, buktikan. Wes, kamu belani aku, ya aku belani kamu sekarang. Tidak termasuk kebiasaanku kapan orang berbuat baik kepadaku kemudian aku biarkan. Tak jarno, saya telantarkan. Enggak, saya akan berikan apa yang lebih baik daripada perbuatan baiknya dia kepada saya. Itu kebiasaan saya Rasulullah. Perbuatan kamu mungkin enggak seberapa bagimu, tapi buat aku berikan syafaat kepadamu. Lihat. Tapi dengan satu syarat dalam mimpiku tuh Kiai. Dengan satu syarat, kamu besok subuh temui Kiai fulan, tobato. Wis belajar wudu, belajar salat, belajar ibadah, belajar santri sama dia, nyantri sama dia. Baru nanti di akhirat ketemu sama saya. Tak gandeng, tak belani. Tapi lek tobat di sisi mana urusannya? Ini tetap tobat. Tetap ya. Subhanallah belani Nabi. Ya, belani nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Jibril alaihissalam. Ya, Rasulullah pernah naik mimbar. Tangga pertama bilang amin, tangga kedua bilang amin, tangga ketiga bilang amin. Amin, 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 amin. Selesai daripada khutbah, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, saya saksikan dari Anda sesuatu yang enggak biasa." Apa itu? Anda naik tangga pertama amin, tangga kedua amin, tangga ketiga amin. Enggak biasanya ya Rasulullah. Tadi yang doa Jibril dan aku diminta secara khusus oleh Jibril untuk mengamini doanya. Oh iya ya Rasul. Apa itu ya Rasul? Yang pertama ketika aku naik tangga pertama, Jibril bilang, "Ya Rasulullah, man adraka walidayhi aw ahadahuma wa lam yughfar lah syaqiyun." Barang siapa yang nututi masa hidup kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tapi gagal dia berbakti kepada orang tuanya sehingga dia tidak mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang hamba yang celaka, seorang umat yang celaka. Amini doaku ya Rasulullah. Amin Jibril, amin. Naik tangga kedua, syaqiyya man adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Begitu juga ya Rasulullah, saya doakan celaka siapa orang yang ketemu Ramadan tapi nggak dapat ampunannya Allah. Semua orang boleh ketemu Ramadan, tapi nggak semua orang ketemu Ramadan ketemu ampunannya Allah, ketemu rahmatnya Allah, enggak.
Celaka ya Rasulullah, siapa di antara umatnya Anda ketemu Ramadan tapi dia nggak berhak, nggak pantas untuk dapat rahmat dan ampunannya Allah. Celaka dia ya Rasulullah. Amin doaku ya Rasulullah. Amin, amin. Yang ketiga kata Rasulullah, Jibril bilang, syaqiyya man dzukirta indah wa lam yusalli alaika. Saya doakan celaka ya Rasul. Siapa orang yang disebut nama Anda, sifat Anda, kemuliaan Anda, tapi nggak ada respon untuk bersolawat kepada Anda. Saya doakan celaka ya Rasul. Amin doaku ya Rasulullah. Amin wahai Jibril. Pertanyaannya nih, kok tega Kanjeng Nabi? Kan tiga-tiganya itu doanya Jibril resiko buat umatnya, tapi kok diamini sama Rasulullah? Kok nggak belani tuh Rasulullah? Yang tega siapa? Nabi atau kita? Saya tanya. Pernah nggak kita ini untuk menampakkan syiar Islam, ngadakan acara syiar Islam, taruhannya kepala? Pernah? Yang pernah siapa? Rasulullah. Dalam nyaut sholawat gak gelem, sing tega sapa? Bales budinya Nabi, jasanya Nabi hanya dengan sholawat tok gak gelem. Sing tega iki sapa? Itu gambar. Kita ini naza, sakitnya naza separuhnya itu udah tanggung sama Nabi. Belum kita lahir, belum kita wujud di atas dunia, udah tanggung sama Nabi. Dalam nyaut ketika dengar namanya sallallahu alaihi enggak gelem, sing tega sapa? Yang tega enggak ada lain kecuali dirinya sendiri. Bukan Nabi yang zalim, dia yang zalim sama dirinya sendiri. Kenapa? Loh, untuk kebaikannya dia sendiri. Kapan dia bersolawat, pahalanya juga untuk dia kok. Enggak gelem. Yang tega siapa? Ya dia sendiri yang tega sama dirinya sendiri. Ridha kalau dia kehilangan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau seandainya sholawat setiap majelis dihargai 1000 saja, sopo sing sholawat di satu majelis hitungan setor nang aku tak bayar, ben sholawat 1000, saya yakin jenengan mungkin gak kurang setiap hari, setiap majelis 1000 kali. Kenapa? 1 juta kena duit kabeh enteng. Cinta abot. Cintanya kita sama duit, bukan cinta sama Nabi. Berarti kalau nanti di akhirat minta syafaatnya sama duit, sama dolar, jangan sama Nabi. Ini pertanyaan yang perlu kita jawab, bukan dengan lisan, tapi dengan perbuatan. Dengan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu tafsir dikatakan, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami Allah tinggikan bagimu wahai Muhammad sebutan namamu. Itu tafsirnya adalah kullama tuzkar mai. Setiap aku Allah disebut sebagai Tuhan, maka kamu pasti disebut bersamaku sebagai utusan. Enggak pernah dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Nabi Muhammad, Allah Nabi Muhammad, enggak pernah dipisah. Contoh azan. Ada nama Allah disebut, ada nama Rasulullah disebut. Contoh lain, syahadat. Ada nama Allah disebut, nama Nabi Muhammad disebut. Contoh lain, khutbah Jumat. Termasuk di antara 5 rukun khutbah Jumat itu apa? Disebut kalimat alhamdulillah, nama Allah disebut, dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Disebut nama Allah, disebut nama Rasulullah. Termasuk ketika kita sholat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Setelah itu apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ini kalau sholat nggak boleh ngomong sama orang. Nggak boleh ngomong sama orang. Nyaut salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, batal sholatnya. Ada yang bersin ketika kita sholat ya, ada yang bersin. Kemudian kita ada yarhamukallah, batal sholatnya gitu. Tapi justru ada satu manusia yang wajib, kalaupun sekalipun kita sholat ngomong sama beliau. Siapa? Rasulullah. Cara ngomongnya gimana? Assalamu alayka. Kafnya kaf mukhatab. Kata ganti orang kedua. Berarti kan ada lawan bicara. Kamu, Anda, itu berarti ada lawan bicara. Lawan bicara berarti bicara. Tapi semoga keselamatan tercurahkan kepadanya. Kata ganti orang ketiga. Belum tentu ada lawan bicara. Tapi kalau assalamu alayka, Anda, itu kata ganti orang kedua. Berarti ada lawan bicara. Berarti wajib gak kita ngomong sama Nabi? Wajib. Assalamu alayka. Justru kalau kita gak ngomong sama Nabi, batal sholatnya kita. Saya mau tanya, kalau kita sholat, wajib gak nyebut namanya Nabi Adam dalam sholat? Nyebut namanya Nabi Nuh, Hud, Soleh, Musa, Isa, Ibrahim. Tidak disebut nama Nabi Ibrahim kecuali setelah nama siapa yang disebut? Nama Rasulullah disebut. Kalau seandainya nama Rasulullah nggak disebut, nggak wajib disebut dalam sholat. Misalnya tidak ada satupun Nabi yang wajib disebut namanya dalam sholat.
Nggak ada. Sebut semua nama para nabi dalam sholatnya kita, tapi lupa kita nyebut namanya Rasulullah, batal sholatnya kita. Sebaliknya, cukup satu aja nama Rasulullah disebut, nggak usah naik yang lain disebut, tetap sah sholatnya kita. Tetap sah sholatnya. Tolak ukur keabsahannya kita bukan nama siapa-siapa. Tolak ukur keabsahan sholatnya kita adalah nama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib ngomong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian berkenaan dengan nama Rasulullah juga. Kita ini kalau punya anak, kita kasih nama siapapun, anak-anak kita, terserah. Pokoknya nama-nama orang mulia, nama-nama para nabi, nama orang-orang soleh, bagus. Tapi jangan sampai kalau kita punya anak, 3 anak laki-laki, 1 aja nggak dikasih nama Muhammad, 1 aja nggak dikasih nama Muhammad, maka man kana lahu thalathatun minal walad, kata Nabi, barang siapa yang punya anak 3 anak laki-laki, walam yusammi ahadahum bi Muhammad, tapi 1 pun nggak dikasih nama Muhammad, cuma masuk listok namanya Muhammad, tapi nggak pernah dipilih. Dapat kesempatan pertama dipilih namanya orang lain, walaupun namanya para nabi, namanya orang soleh, tapi bukan nama Nabi Muhammad. Nah, dapat anak kedua, kesempatan kedua pilih namanya orang lain, bukan namanya Rasulullah. Kesempatan ketiga juga begitu. Walam yusammi ahadahum bi Muhammad faqad jahil, kata Nabi. Ceroboh, sembrono. Kasarnya ya, faqad jahil, artinya jahil apa? Bodoh. Punya anak 3 anak laki-laki, 1 aja nggak dikasih nama Muhammad, bodoh, kata Nabi. Ceroboh, sembrono itu. Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad. Ayahnya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Punya saudara namanya Ahmad, punya anak namanya Hamid. Makanya panggilan Al-Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kemudian Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris. Ketika sampai kabar kepada beliau bahwa beliau punya seorang putra, dikasih nama Muhammad. Tanya, loh nama Anda sendiri kan sudah Muhammad, lah kok punya anak dikasih nama Muhammad? Kalau perlu 10 anak, 10-nya anak kasih nama Muhammad. Loh kenapa? Karena anak itu adalah anak yang aku cintai, maka tidak aku sematkan nama kepada yang aku cintai kecuali dengan nama yang paling aku cintai. Dan nama Muhammad adalah nama yang paling aku cintai. Begitu. Nah, dan kalau sudah nyebut nama Rasulullah, ya nama Muhammad, ya nama seseorang namanya nama Muhammad, jangan sampai kita manggilnya singkat. Mat, jangan. Sebut Muhammad. Itu kebiasaannya orang Indonesia, menyingkat-nyingkat jeneng. Muhammad. Abah. Saya namanya Muhammad Fahmi. Adik saya namanya Muhammad Umar. Adik saya lagi yang ketiga namanya Muhammad Soleh. Pernah dulu saya tanya sama Abah, kalau ujung-ujung dipanggil Fahmi Umar Soleh, lah kenapa ada tambahan Muhammad? Abah itu kepingin Fahmi kalau punya anak laki-laki, tak kasih nama Muhammad. Tanya lagi saya, ya sudah kasih nama Muhammad. Kenapa ada Fahmi Umar Soleh? Akhirnya dipanggilnya Fahmi Umar Soleh. Masalahnya lidahnya orang Indonesia ini kalau sudah namanya Muhammad gede ini celuk mat. Itu masalahnya. Jadi saya korbankan namanya kamu Fahmi Umar Soleh, celuk mi, celuk mar, celuk le, gak apa-apa, pokoknya celuk mat. Kupingnya Abah panas. Tanya anak, loh bah, kan bukan namanya, bukan Rasulullah yang dipanggil. Iya, memang bukan Rasulullah. Tapi namanya siapa yang dipanggil? Yang namanya Rasulullah. Ya sudah. Ya nggak pantas. Ya. Ada sebagian salaf itu kalau ngasih nama anaknya mirip dengan nama gurunya. Ngasih nama anaknya mirip dengan nama gurunya. Bukan dipanggil siapa namanya langsung dengan nama gurunya, enggak. Sayyidi. Wahai tuanku. Orang tuanya manggil nama anaknya Sayyidi. Kenapa? Mau nyebut nama mirip dengan nama guru nggak berani. Wedi kodo, dikurang ajar. Ini manggil Sayyidi atau Waladi misalnya. Anakku, nggak pernah manggil namanya. Kenapa? Namanya sama dengan nama gurunya, nggak berani. Oh, apalagi nama Rasulullah SAW. Nah itu ditambahi Fahmi Umar Soleh tadi itu. Pernah juga, Al-Imam Malik bin Anas, sami'tu ahlal Madinah yaqulun. Aku ini pernah mendengar ulama Madinah mengatakan begini. Ma min ahli baitin wa fihi man ismuhu Muhammad. Tidak ada rumah yang di rumah itu 1 aja yang namanya Muhammad, illa ruziqu rizqa khairin, kecuali semua penghuni rumah itu mendapatkan rezeki kebaikan dari Allah. Barokahnya nama Nabi Muhammad. Apa rezeki kebaikan?
Semua kebaikan yang tidak bisa dibeli dengan uang, saking larangnya gak bisa dituku. Sehat walafiat nggak bisa, tambah suki tambah sehat guru mesti. Ini kesolehan nggak bisa, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang manfaat bisa dibeli dengan uang itu nggak bisa. Itu mungkin bisa kita dapatkan dengan sebab barokah nama Rasulullah. Dengan sebab barokah nama Rasulullah. Subhanallah. Kadang-kadang ada anak sakit-sakitan ketika bayi, ketika kecil, ditanya namanya siapa? Abdul Qadir Al-Jailani. Kabotan jeneng gantian. Subhanallah waras. Kan gitu ya. Subhanallah waras. Tapi saya nggak pernah dengar namanya anak Muhammad terus loro-loro. Nggak pernah dengar itu. Padahal kalau pakai logika ya, nama Muhammad sama nama Abdul Qadir Jailani ya lebih ngaboti nama Muhammad yang lebih mulia kok. Tapi ya, nama Muhammad lebih mulia daripada nama Abdul Qadir Jailani. Cuman barokah nama Muhammad nggak ada, nggak sempurna. Apa? Nama Abdul Qadir Jailani tidak sempurna sebagaimana sempurnanya barokah kepada nama Muhammad. Sehingga siapapun dikasih nama Muhammad selamat. Tapi kalau nama-nama tertentu kadang-kadang mengaboti, diganti nama waras. Kadang-kadang gitu. Saking barokahnya nama Rasulullah SAW. Terakhir pernah Al-Imam sahabat namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhiyallahu. Beliau mengatakan begini. Ya. Nada munadin yaumal qiyamah. Nada munadin yaumal qiyamah. Ini semuanya disebutkan dalam kitab Muqnin Muhtaj. Syarah Minhajut Talibin. Nah. Nanti di hari kiamat itu akan ada seruan, malaikat manggil-manggil. Ala liyagum manismuhu Muhammad. Yang namanya Muhammad ngatek. Wah, kiamat dipanggil namanya. Ya apa kira-kira? Ndredeg. Kita dipanggil ke kantor aja ketika sekolah ndredeg, salah opo. Mau apalagi kiamat. Semua pemilik nama Muhammad pasti berdosa, kecuali pemilik aslinya Rasulullah. Rasulullah tok yang punya nama Muhammad gak dosa. Selain itu pasti punya dosa, pasti punya salah. Dipanggil, ndredeg, iling salah. Di kiamat bukan iling pahala, iling dosa. Makanya ada cerita orang itu masuk surga gulung-gulung. Kenapa? Pikirnya nggak selamat, selamat gulung-gulung masuk surga. Gara-gara amal yang remeh. Apa itu? Kalau ada duri, ranting yang berduri dipatahkan kemudian ditaruh di tempat yang aman. Atau kalau ada paku disingkirkan. Dia awalnya mlebu neraka. Selamat gulung-gulung masuk surga. Yang namanya Muhammad berdiri. Apa kata malaikat? Ndredeg-ndredegi wong. Masuk surga semuanya. Loh, ya apa senengi? Ndredeg selamat. Ini ya, persis jenengan kalau lupa nggak bawa SIM itu loh. Cegatan, kayak sok melayu wis. Terus, ya apa kira-kira? Duwe amal opo kuwi? Summum bukmun umyun rubane. Lali gak nggawa SIM wis alamat wis. Bu. Kata polisinya, terus Pak, terus. Karena nyegat, ya apa senengi? Senengi langsung ngebut sampean nih. Sama. Waduh, alamat gak selamat. Selamat gulung-gulung mlebu surga. Duh, Beb, pertanyaannya nih. Mlebu surga mek bondo jeneng tadi. Yang namanya Muhammad berdiri masuk surga. Bondo jeneng tok tadi. Jauh itu sampean. Dikasih nama Muhammad, tapi nggak belajar syariatnya Nabi Muhammad, nggak nurut sama Nabi Muhammad, itu namanya pemalsuan nama Muhammad. Anak dikasih nama Muhammad tapi nggak dididik dengan didikan ala Nabi Muhammad, itu namanya pemalsuan nama Muhammad. Pemalsuan itu pelanggaran di dunia aja pelanggaran, apalagi pemalsuan terhadap nama Rasulullah. Kayak itu cuman saya husnudzon, ini pribadi ya, subjektif sifatnya. Saya husnudzon. Orang kalau sudah namanya Muhammad, entah bagaimana kelamnya masa lalunya, lika-liku hidupnya dia dulunya, saya yakin ujung-ujungnya husnul khotimah. Husnudzon paling afdalnya ibadah, apalagi husnudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Nggak masuk akal kalau ada nama kekasihnya Allah masuk neraka. Walaupun dia bukan nabi, pasti pernah salah, cuman ujung-ujungnya husnul khotimah. Dan saya dapat dalam kitab Irsyadul Ibad. Singkat cerita, ada pemuda tobat. Dia ini kalau nggak Ramadan nggak pernah taat. Kalau sudah Ramadan taat. Singkat cerita bertahun-tahun dia lewis Ramadan taat. Subhanallah, pas puasa meninggal dia. Ada satu kerabatnya mimpi ketemu dia. Dilihat dia di alam kuburnya nih. Di alam kuburnya duduk di atas mimbar yang bertahtakan intan permata. Kita hanya apa sebabnya? Kan kamu pernah begini, pernah begitu. Iya. Tapi kalau husnul khotimah kan kobong tuh Sony.
Orang itu kalau husnul khotimah kobong itu Sony. Subhanallah, saya nggak tahu kalau ternyata Ramadan kemarin Ramadan terakhir dan saya puasa saat itu dan Allah wafatkan. Namanya siapa? Muhammad. Anda bisa cek di kitab Isyadul Ibad dan kitab Usom. Namanya Muhammad. Husnudzon pribadi, bukan untuk yang diyakini, tapi husnudzon saya. Oh, husnudzon itu, wah apalagi husnudzon sama Allah. Ini kita ini, kalau nggak husnudzon sama Allah nggak bakal sholat kita, nggak bakal iman kalau kita nggak husnudzon sama Allah. Oh, no, tak Allahnya ada, tak? Ya, karena kita husnudzon Allah itu ada, makanya kita iman. Makanya kita sholat, karena kita berharap pahala dan kebaikan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadirin rahmati Allah, mudah-mudahan ya dengan tambahan wawasan ilmu pengetahuan ini tambah cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan cinta kita adalah cinta yang bisa kita buktikan sama-sama agar cinta ini membuahkan syafaat nanti ada di akhirat, syafaat masuk surga bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.